Beberapa hari terakhir ini, kita mendengar isu viral pelecehan seksual di kampus, terutama yang dilakukan secara verbal, baik melalui sosmed ataupun melalui lirik lagu. Ironisnya, kampus yang seharusnya menjadi tempat berpikir dan berpendapat secara intelek malah justru memperagakan isu-isu pelecehan itu. Padahal, bulan ini kita memperingati Hari Kartini loh, di mana waktu itu Ibu Kartini bermimpi tentang dunia di mana perempuan bisa berpikir, bersekolah, dan bersuara setara dengan siapapun ya. Nah, ini kan seperti kontradiktif. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk melihat data dan mitos-mitos mengenai kekerasan dan pelecehan yang mungkin saja belum pernah kalian dengar sebelumnya. Dan mungkin akan mengubah cara kalian melihat makna kemerdekaan yang diperjuangkan oleh Kartini. Menurut data dari Komnas Perempuan, 300.000 lebih kasus kekerasan berbasis gender terhadap perempuan terjadi sepanjang tahun 2025. Nah, ini berarti naik 14% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari 300.000-an tadi, sekitar 24.000 adalah kekerasan seksual. Kategori tertinggi bukan lagi kekerasan fisik di tempat umum, tapi adalah kekerasan berbasis online, yang naik 40,8% dari tahun sebelumnya. Masalahnya, hanya 0,02% korban yang pernah melapor. Ini menurut survei pengalaman hidup perempuan nasional tahun 2024. Artinya apa? Artinya dari setiap satu kasus nih, ada 5.000 kasus lain yang tidak terekspos. Bahkan menurut KPAI, di tahun 2025 terdapat sekitar 2.000-an kasus kekerasan terhadap anak. Data global juga menunjukkan keprihatinan yang sama nih. Dari WHO, 1 dari 3 perempuan mengalami kekerasan fisik atau seksual. Menurut UNICEF, 650 juta anak perempuan pernah dilecehkan sebelum usia 18 tahun. Dan sekarang saya ingin membahas mitos-mitos yang berhubungan dengan pelecehan. Tentunya beserta data dan faktanya. Mitos yang pertama, pelecehan terjadi karena pakaian korban. Menurut publikasi dari IJRS atau Indonesia Judicial Research Society tahun 2021, hampir 3/4 korban itu justru sedang mengenakan pakaian tertutup seperti rok panjang, hijab, baju lengan panjang, ataupun seragam sekolah. Jadi pelecehan bukan tentang apa yang dipakai oleh si korban, tapi ini kayaknya mungkin lebih ke kelainan perilaku dari si pelakunya. Mitos kedua, tempat umum adalah lokasi paling rawan terjadi pelecehan. Kembali menurut publikasi dari IJRS, 59,9% pelecehan dan kekerasan justru terjadi di rumah korban sendiri. Bukan di terminal, bukan di gang gelap, tapi di rumah, tempat yang seharusnya paling aman. Lalu pelakunya? Nah, menariknya 87,9% adalah orang yang dikenal oleh korban, seperti pacar, mantan, paman, ayah kandung, ayah tiri, suami, tetangga, guru, dan lain-lain. Jadi bahaya sebenarnya mungkin ya bisa jadi si pelaku itu duduk semeja dengan korban saat makan malam. Meskipun demikian, kita tetap harus hati-hati ya, karena pelecehan itu tidak butuh tempat. Bisa di kampus, di kantor, pinggir jalan, transportasi umum, bahkan di tempat kita mempelajari agama. Dan seiring dengan kecanggihan teknologi, grup sosmed, DM chat, dan bahkan di game online. Dan yang mengkhawatirkan, teknologi itu bisa mempercepat semuanya. Contohnya nih, AI dipakai untuk membuat konten palsu, lalu dilakukan untuk pemerasan. Game jadi pintu masuk interaksi dengan anak-anak. Dan
ruang digital membuat pelecehan menjadi semakin mudah untuk berkembang secara luas. Mitos ketiga, malam hari lebih rawan dari siang hari. Faktanya 35% pelecehan terjadi di siang hari, 25% di sore hari, dan di malam hari hanya 21%. Sayangnya tidak disebutkan alasannya di data itu. Bisa saja karena siang hari itu di area publik ramai, berimpitan, berdesak-desakan, maka potensi timbul pelecehan. Sedangkan kalau di rumah, bisa jadi karena ya mungkin si pelaku sama si korbannya tinggal berdua dan tidak ada siapapun. Nah, disitulah muncul niat dari si pelaku untuk melecehkan korban. Mitos 4. Kalau korban diam dan tidak melawan, berarti dianggap setuju. Nah, ini anggapan yang berbahaya ya, guys. Jadi di ilmu psikologi ini namanya fenomena tonic immobility. Jadi saat menghadapi ancaman ekstrim, otak memicu kelumpuhan sementara sebagai mekanisme pertahanan, seperti mungkin kita pernah melihat hewan yang berpura-pura mati ya. Jadi tubuh seolah freeze, membeku, suara hilang, seolah tidak bisa melawan. Bukan karena setuju, tapi itu karena ketakutan yang luar biasa. Lalu mitos kelima, hanya perempuan yang menjadi korban pelecehan. Faktanya, 1 dari 3 laki-laki di Indonesia pernah mengalami pelecehan seksual dalam hidupnya, baik fisik maupun verbal, baik di lingkungan digital ataupun di lingkungan institusi yang berbasiskan agama. Studi global Nature Human Behavior di 147 negara menyatakan bahwa 1 dari 6 laki-laki pernah dilecehkan saat masih anak-anak. Lalu mengapa kita tahunya kok hanya perempuan ya yang biasanya dilecehkan ya? Nah, hal ini mungkin karena istilahnya toxic masculinity. Budaya kita mengajarkan bahwa laki-laki itu harus kuat, tidak boleh cengeng. Kalau dia papain harus serang balik. Akibatnya korban laki-laki yang mungkin nggak berani menderita sendirian. Kalau lapor malah takutnya dia dibully. Lalu mari kita bicara tentang sistem di Indonesia. Jadi di pengadilan Indonesia ada 57% kasus ya yang tidak mencapai penyelesaian sama sekali. Yang lebih menyakitkan, 1/4 kasus itu diselesaikan dengan cara menikahkan si korban dengan pelakunya ya. Jadi ini sungguh ironis ya, apabila kita solusinya adalah harus menikahkan pelaku dengan si korban. Kembali ke Kartini. Kartini menulis surat-suratnya dari sebuah kamar pingitan, sebuah ruangan sempit yang mengurungnya karena dia adalah seorang perempuan. Hari ini ruang pingitan itu mungkin sudah berubah bentuk ya. Bukan lagi kamar yang dindingnya itu kayu, tapi berubah menjadi grup sosial media, ruang digital, game online, transportasi umum, ataupun rumah-rumah di mana korban tidak aman dari predator yang merupakan orang yang paling dekat dengan mereka sekalipun. Perjuangan untuk membantu seseorang keluar dari pingitan tersebut tidak harus menunggu dari pemerintah, menunggu polisi atau pengadilan atau orang lain, tapi bisa juga dimulai dari diri kita sendiri, mulai dari hal terkecil, dari grup WhatsApp, dari meja makan keluarga, dari perkumpulan teman-teman di sekolah atau kampus. Berhenti tertawa saat ada yang melontarkan lelucon yang melecehkan, keluar atau laporkan grup yang membahas tubuh sebagai objek, berhenti menyanyikan lagu yang merendahkan gender, dengarkan saat ada teman yang bercerita bahwa ia pernah dilecehkan. Jangan tanya ke dia, loh kok baru cerita sekarang? Jangan guys ya. Ajari anak kita untuk menghormati sesama manusia, baik lawan jenis maupun sesama jenis, karena itu merupakan kewajiban dasar dari umat manusia. Oke, saya Aryo dari Indonesia Data, berkolaborasi dengan Kode Marketing
mengucapkan selamat Hari Kartini, stop pelecehan, mulai berani bicara. Kalau video ini Anda rasa bermanfaat, tolong share agar orang lain juga dapat memperoleh manfaatnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir, dan sampai ketemu di episode selanjutnya. See you. Bye.